eh, di sekitar ya di bawah sini kalau nggak salah ya. Jerman itu, oh iya ini dia betul, sudah di posisinya Jerman di sini dan juga Perancis segala macam ada di sini ya. Jadi kalau kita lihat hitung-hitungan negara maju, mohon maaf kali ini tidak saya tampilkan negara Islam yang di zaman dahulu gitu ya, dari zaman sejarah karena itu akan membutuhkan waktu cukup panjang untuk menerangkannya. Tapi kita fokus sekarang jalan-jalan di masa kini aja dulu gitu ya. Lalu juga di mana Indonesia. Jadi kalau ini adalah rata-rata itu di rata-rata itu nilainya 453 gitu ya. Indonesia itu posisinya ada di sini di 371 angkanya dari sisi membaca, di sisi matematik 379, di sisi kemampuan sains, pengetahuan sains juga 396 dan ini jauh semua di bawah rata-rata ya. Kalau merah ini di bawah rata-rata. Kalau hijau ini sudah ada penambahan, artinya kalau hijau di sini ada penambahan, sementara kita merah semuanya rapotnya, minus kita cukup semuanya minus gitu ya dibandingkan di tahun 2015. Dan kalau kita lihat di negara-negara lain ini semuanya hijau gitu ya. Kalau negatif itu dia warna merah perubahannya. Sementara kalau positif satu-satunya Cina itu positif. Maka nanti kita perlu melihat Cina ya. Turki juga positif, cuma saya nggak dapatkan video-video yang cukup bagus dari Turki. Mungkin mereka belum sempat membuat barangkali. Suatu saat nanti saya akan cari juga. Perlu kita tinjau juga nih Turki ini gitu ya. Tapi kita tinjau beberapa, di antaranya nanti kita akan lihat. Tapi yang mengenaskan adalah Indonesia dari tahun 2012 sempat naik di 2015 dari sisi sainsnya, dan juga dari sisi matematiknya dan kemampuan literasinya atau kemampuan membacanya. Ini skor tes PISA Indonesia dari tahun ke tahun, 3 laporannya saya amati. Ternyata kita turun ya. Di tahun ini semuanya turun, minus semuanya gitu ya, dan ini cukup mengkhawatirkan. Ini sangat mengkhawatirkan ya. Dan ini papan bawah ini kita bersama dengan Thailand, Macedonia. Jangan berbangga bersama banyak teman, tapi temannya di sini nggak bagus-bagus gitu ya. Teman-teman yang cukup rendah gitu ya, dan ini mengkhawatirkan lah. Nah, baik Indonesia ada di sini gitu ya. Saya tidak berlama-lama, kita coba jalan-jalan dulu ya. Jalan-jalan ya, insya Allah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, kita jalan-jalan ala Allah. Baik, nah ini ada kita jalan-jalan ke negara yang dekat dulu, Singapura, yang kalau lihat dari pisahnya ini naiknya lumayan ya. Singapura ini nomor 2 gitu ya. Naiknya 14, naiknya lumayan ya. Singapura, saya kira Singapura, Makau, Hong Kong kurang lebih diwakili oleh Cina dan Singapura aja lah cukup gitu ya, nanti kita lihat. Baik, kita coba sekarang. Mudah suaranya kedengar. Di Singapura ini uniknya tidak ada lagi membanding-bandingkan antara murid. Bentar, videonya jalan nggak nih? Sebentar, kok videonya nggak jalan. Bentar. Videonya jalan sekarang. Jadi sekolah itu bukan lagi semacam kompetisi ya. Dan mereka sekarang sudah betul-betul memfokuskan pendidikan itu ke masa depan gitu ya. Dan oleh sebab itu juga progres diri sendiri itu menjadi lebih penting untuk memperhatikan itu. Nggak ada dibanding-bandingin antara murid satu dengan murid lainnya. Bahkan tidak ada ujian sampai umur 8 tahun tidak ada ujian, walaupun tetap ada assessment ya atau penilaian kemajuan gitu ya. Lalu beberapa middle exam itu dibuang untuk beberapa usia umur tuh nggak ada exam di tengah-tengah, adanya di akhir gitu ya. Nah, guru-guru juga enak, jadi nggak perlu banyak terlalu menilai yang eksesif seperti itu ya, penilaian terlalu banyak juga nggak ada. Sementara waktu digunakan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat, yaitu untuk menjawab tantangan masa depan gitu ya. Karena memang pekerjaan di masa depan juga berubah. Kalau mereka kan orientasinya dunia semuanya, jadi pekerjaan juga berubah dan sebagainya. Dan saya kira Singapura betul-betul mempersiapkan hal ini gitu ya, mempersiapkan untuk masa depan. Nah, saya coba sarikan beberapa hal yang ada di sini, saya sampai mengurangi videonya ya. Jadi mereka meniadakan beberapa hal, yaitu kompetisi, hal-hal yang sifatnya kompetisi di dalam kelas itu ditiadakan ya.
Walaupun nanti kita bisa berargumen bahwa kompetisi itu kadang-kadang bagus juga sih, cuma untuk terhadap anak pada peer to peer, anak terhadap anak lainnya itu nggak bagus. Ditiadakan juga ujian usia 6-8 tahun. Terus ranking di kelas juga nggak ada lagi, ya nggak ada ranking-rankingan di kelas. Perbandingan demikian juga dalam bentuk yang mikro, perbandingan antara anak dalam keseharian harian juga tidak ada lagi gitu ya, membanding-bandingkan antara anak. Nah, walaupun demikian tetap ada penilaian dan tentunya orientasi sudah lebih ke arah masa depan ya. Jadi mudah dan kebetulan juga mereka juga memberikan banyak motivasi dan juga mengarah pada kemajuan diri dan memberikan ruang belajar mandiri lebih banyak kepada anak-anak. Nah, saya ingin menegaskan sedikit mengenai dunia yang kompleks. Jadi disebut kompleks itu apa? Karena begini, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kalau kita melihat dulu itu permasalahan di dunia bisnis dan di dunia teknologi dan dunia pekerjaan lah secara umum. Itu politik apalagi gitu ya. Itu relatif lebih sederhana. Semua bisa diduga, semua mengikuti pattern-pattern yang relatif lebih simpel gitu ya. Tapi saat ini nampaknya dunia tidak seperti itu. Perubahan-perubahan di teknologi sangat cepat. Lalu juga perubahan-perubahan di bisnis juga sangat cepat. Dunia semakin kompleks dalam artian kecepatannya dan juga dalam artian bentuknya. Kita menghadapi perubahan sesuatu yang perubahan-perubahan kalau dulu lamban perubahannya, tetapi sekarang sangat cepat dan bisa jadi kita tidak hanya cepat berubah juga bentuknya, bisnis juga berubah sangat cepat, tapi juga belum pernah ada sebelumnya yang harus dihadapi oleh anak-anak kita nanti, gitu ya. Dia harus bisa memecahkan masalah-masalah yang mungkin belum pernah ada sebelumnya, gitu ya, di dunia kerja dan itu berlangsung day to day, hari ke hari, gitu ya. Kalau dia tidak mampu seperti itu, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk berbuat banyak di masa depan. Jadi ini dunia semakin kompleks. Kalau kami di keinsinyuran atau di pendidikan tinggi bidang teknik, itu menyebutnya sebagai complex engineering problems. Mungkin gambarannya sederhananya beginilah. Kalau seorang tukang itu akan dia diminta untuk mampu untuk melakukan perbaikan pada alat-alat yang sudah ada manualnya, sudah ada petunjuk dan sudah ada latihan trainingnya. Tapi kita akan harus menyiapkan bukan tukang, tapi menyiapkan seorang insinyur yang dia mampu menyelesaikan problem yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Dan itu memerlukan dasar-dasar ilmu pengetahuan yang sangat kuat. Dan memerlukan juga kemampuan kreativitas yang sangat tinggi, kemampuan imajinasi yang sangat tinggi, kemampuan menyesuaikan diri, kemampuan menganalisis dan sebagainya. Jadi dunia ini semakin kompleks bentuknya. Sehingga bentuk-bentuk pelajaran yang sifatnya rutin, sifatnya memberikan mencekoki dengan pengetahuan-pengetahuan belaka tanpa merangsang proses berpikirnya, tanpa merangsang dia untuk mencari ilmu itu lebih dahulu, artinya dia tanpa kita memberi ruang untuk belajar mandiri, ini akan menyebabkan anak kita akan tidak mampu di masa depan. Ya. Nah, sebenarnya saat ini COVID ini, kalau menurut saya berkahnya atau hikmahnya salah satunya adalah anak-anak seharusnya punya ruang belajar yang lebih mandiri. Guru juga punya kesempatan seharusnya ya tidak semakin kerepotan. Tapi sekarang saya banyak mendengar keluhan guru-guru makin banyak keluhan karena justru makin repot. Dosen-dosen juga makin repot. Tapi saya nggak tahu. Yang jelas seharusnya itu memberi ruang bagi kita untuk anak-anak didik kita dan termasuk diri kita sendiri untuk belajar lebih mandiri, lebih banyak. Saya sendiri alhamdulillah merasakan keberuntungan ya. Dalam kesempatan COVID ini banyak sekali saya lebih produktif gitu, merasa lebih produktif dan lebih rasanya tantangan kreativitas semakin tinggi begitu ya. Ya, dan ini saya ingin menggarisbawahi masalah dunia yang makin kompleks. Di sisi lain ada belajar sepanjang masa. Nah, ini mungkin akan ditekankan nanti di tempat lain ya, tempat lain. Baik. Nah, berikutnya kita jalan-jalan ke Cina. Ini nggak jauh dari Singapura. Kita lari sedikit ke utara, lewati Malaysia, Thailand, ke utara lagi nanti ke arah Cina ya, sampai ke sana ya. Vietnam dulu ya, baru Cina. Nah, kalau kita lihat Cina ini memang fenomenal ya. Dalam beberapa tahun ini konsisten kemajuannya luar biasa.
Tapi ingat bahwa setiap kemajuan itu ada limitnya pasti. Pertumbuhan. Jadi ada teori dari MIT itu Profesor Dennis Meadows mengatakan bahwa the limit of the growth. Pertumbuhan segala sesuatu pertumbuhan makhluk hidup itu pasti akan mengikuti pola yang ada batasannya. Kalau batasan ini sudah sampai, maka sumber daya pertumbuhan yang stagnan juga. Nah, kecuali mencari sumber daya baru. Dan kelihatannya Cina memang berpikir untuk mencari sumber daya baru, termasuk walaupun itu artinya adalah meluaskan negaranya dengan berbagai macam cara. Tidak ingin stagnan, dia ingin berkembang terus, dia harus memperluas negaranya. Maka nggak heran dia caplok sana caplok sini dan juga melakukan aneksasi sebenarnya ya. Nah, tapi mereka gimana sebenarnya mereka mempersiapkan diri gitu ya. Coba kita lihat ya. What's the education system like in China? Chinese children over 6 years old are allowed to enter primary school. After 6 years education here, they spend 3 years in junior middle. Umur 6 tahun masuk kelas, masuk sekolahan sama seperti kita, 6 tahun juga di SD gitu ya. Oh maaf, mereka umur 4 tahun ya. Umur 4 tahun itu bisa masuk sebentar. Betul, 4 sampai 6 tahun ya, bisa jadi sekitar 10 tahun ini kelas 4 atau kelas 5 ya, bisa juga gitu. Nah, ini umur 12 tahun mereka mulai masuk SMP 3 tahun. Ya. Jadi kurang lebih ini sama seperti kita ya. Mereka sebut sekolah menengah itu sama seperti kita. Middle school. This 9-year education they receive is called National Compulsory Education, which requires all school-age children to be educated free of charge. Seperti kita juga masih sama ya. Bahwa mereka menggunakan sistem 9 tahun wajib belajar. Kita sebenarnya sudah mau menggeser ke 12 tahun kalau tidak salah ya. Tapi apakah sudah sampai itu yang 9 tahunnya terkena semua? Dan artinya wajib belajar itu gratis. Kalau wajib kan nggak boleh disuruh bayar gitu kan. Kecuali kalau itu itu sukarela maka bayar gitu ya. Nah, sebenarnya wajib belajar itu harusnya pemerintah menyelenggarakannya tidak cuma menuntut wajib tapi tidak menunaikan kewajibannya, yaitu membayari sekolahan itu ya. Nah, kalau di Cina semua free ya, kecuali yang swasta tertentu. Following compulsory education, Chinese students will sit their first important lifetime test, the Senior High School Entrance Examination, Zhongkao. Ini begitu lulus SD, maka mereka mengikuti satu ujian untuk masuk sekolah SMA setingkat sekolah menengah lanjut atau sekolah lanjutan gitu ya. Nah, ini disebut sebagai tesnya atau ujiannya sebagai Zhongkao. Kalau kita apa ya, UN atau apa gitu ya. Nah, Kao itu rupanya artinya ujiannya. Nah, ini untuk masuk ke SMA. Gimana di SMA-nya, sistemnya seperti apa nanti? Based on the results and personal choices, 87% of students step into senior secondary education. Jadi dari anak-anak usia SD yang masuk SMP maksudnya, yang masuk ke SMA itu 13%-nya tidak masuk gitu ya. Hanya entah berbagai alasan, mungkin tidak melanjutkan atau mungkin tidak bisa masuk. Yang jelas 87% yang melanjutkan ke sekolah lanjutan atas ya. Nah, terbagi dua. 57% go to regular senior secondary schools to gain cultural and scientific knowledge. What's the education system like in China? Chinese children over 6 years old are allowed to enter primary school. After 6 years education here, they spend 3 years in junior middle school. This 9-year education they receive is called National Compulsory Education, which requires all school-age children to be educated free of charge. Following compulsory education, Chinese students will sit their first important lifetime test, the Senior High School Entrance Examination, Zhongkao. Based on the results and personal choices, 87% of students step into senior secondary education, and 57% go to regular senior secondary. 57% dari yang 87% tadi yang masuk ke sekolah lanjutan atas itu, mereka masuk ke regular senior secondary school, masuk ke SMA reguler ya. Nah, SMA reguler. Sisanya itu masuk ke vokasi atau SMK barangkali ya. Schools to gain cultural and scientific knowledge.
while 43% enter secondary vocational schools to be trained with skills for employment. In most provinces, those who enter regular schools will be divided into classes focused on social sciences. Masuk dalam sekolah SMA yang umum, yang reguler, mereka terbagi dua juga. Kalau kita sempat membagi 3 atau 4 dulu, bahkan kalau salah ada yang 5 juga ya, sempat di zaman saya SMA dulu. Nah, tapi secara umum ini Cina dibagi dua menjadi social science dan natural science. Jadi A1, A2 atau IPA, IPS gitu ya. Nah, gimana sistemnya? Nah, ini agak unik nih kita lihat. Pelajarannya nggak banyak, cuma Chinese, English, mathematics, politics, history, and geography, or natural sciences, Chinese, English, mathematics, physics, chemistry, biology. Whichever one they choose decides what they will be tested on during the college entrance examination. Aduh, maafin nih saya. What's the education? Saya cepetin dikit, pengen nggak banyak. Nah. There are 6 foreign languages that can be chosen. Jadi begitu lulus SMA, SMA dibagi dua ya, ada IPA, IPS. Lalu pelajarannya juga nggak banyak, cuma 7. Dari saya lihat nanti kita akan ulang lagi apa saja pelajarannya. Tapi untuk masuk perguruan tinggi, mereka masuk ujian namanya Gaokao ya. Gaokao ini sekitar bulan Juni, sama lah seperti kita itu. Nah, ujiannya apa saja? Ada pelajaran bahasa, ada ujian bahasa Cina, matematika, bahasa Inggris, bahkan mereka sebenarnya boleh milih nantinya bisa bahasa asing yang lainnya juga boleh, tapi sebagian besar memilih Inggris ya. Lalu pelajaran yang lain, kalau dia memilih IPA berarti dia fisika, kimia, dan biologi, berarti ada 6 ya. Plus juga kalau dia memilih IPS, plusnya adalah sejarah, politik, dan geografi. Totalnya nilainya maksimum 750, kira-kira begitu ya. Nah. English is the most popular. Whether students enter the university they prefer depends on their final scores and the enrollment mark of the university. Therefore, Gaokao is greatly significant to Chinese. That's why most senior students in high school work hard to prepare for the examination under huge pressure. However, China has implemented historic education system reform. Gaokao will adopt a 3+3 model. All subjects require higher level Chinese, especially in traditional Chinese culture. Chinese education points to comprehensive personal development oriented education. Gaokao tends to select examinees on the basis of majors. Yang menarik, saya akan coba ringkas di sini aja. Wajib belajar itu lebih dari umur 6 tahun tuh ada wajib belajar ya. Dan 6 tahun SD, 3 tahun di SMP, lalu masuk SMA, sekitar 87% melanjutkan sekolah, yang sisanya tidak karena berbagai alasan. 43% masuk ke SMK, yaitu dia untuk mempersiapkan diri di sekolah-sekolah vokasi untuk mempersiapkan diri bidang keterampilan, dan juga dia mempersiapkan diri untuk siap bekerja. Sementara 57% ke SMU atau ya reguler ya, untuk mempersiapkan diri dalam hal pengembangan budaya dan ilmu lebih lanjut nantinya di masa depan gitu ya. Nah, yang menarik adalah 3 pelajaran dasar, yaitu bahasa Cina, bahasa Inggris, dan matematik. Walaupun Inggris bisa saja mereka sebenarnya bahasa asing, tapi sebagian besar memilih bahasa Inggris ya. Nah, 3 pelajaran lainnya adalah yang khas pada ilmu sosial gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat bahwa bahasa dan matematik ini menjadi pelajaran bagi semuanya di sosial dan IPA. Tentu mungkin tekanannya lebih besar, lebih untuk di matematik tekanannya akan lebih berbeda ya dengan satu sama lain. Tapi yang jelas bahasa Cina sendiri itu menjadi titik tekan pelajaran di SMA. Nah, kalau kita lihat seperti ini, nampaknya pelajaran bahasa itu betul-betul tidak sekedar bahasa, grammar saja kita belajar tata bahasa, tetapi juga di Cina kalau saya lihat, tidak saya tampilkan di sini, bahwa di Cina bahasa itu juga sekaligus belajar budaya. Karena ada pepatah dalam bahasa Indonesia dulu ya, bahasa menunjukkan bangsa ya. Saya nggak tahu, sekarang rupanya anak-anak nggak belajar pepatah ya, nggak belajar peribahasa lagi ya. Sehingga saya ngelihat kok ruhnya kok kurang ya. Belajar bahasa hanya belajar tata bahasa itu kok ruhnya kurang. Tapi di bahasa Cina, apalagi menulis Cina klasik ya, alfabet Cina klasik ya, itu sangat-sangat menunjukkan mempelajari kepribadian betul-betul ya.
terlepas kita setuju atau tidak dengan kepribadian ya, tapi yang jelas mereka mempelajari itu dan sangat kuat ya. Bahkan ini menjadi ujian untuk masuk kuliah ya, untuk menjadi ujian masuk kuliah. Nah, ujian masuk pendidikan tinggi itu sifatnya 3+3 ya. 3 Chinese, matematik, Inggris, dan 3 bisa memilih di antara sejarah, politik, geografi, fisika, kimia, biologi. Tergantung dari mereka mau masuk jurusan mana. Dan nanti nilai untuk itu tergantung dari nilai Gaokao dan juga passing grade ya, sama lah kurang lebih seperti kita, cuma yang diujikan agak berbeda ya. Nah, baik, kita sekarang jalan-jalannya agak jauh dikit ke arah barat ya, ke arah Finlandia. Finlandia itu di mana? Nanti kita akan lihat. Bapak Ibu sekarang sudah tahu mungkin ya. Tapi yang perlu kita ketahui di sini adalah bahwa sangat mengagumkan. Finlandia ini secara bertahun-tahun masuk dalam nomor 1 dari hal kualitas hidup. Ya. Ini perlu kita pelajari ya. Kenapa demikian? Lalu nomor 1 juga dari potensi sumber daya manusia ya, bukan sumber daya alam. Kalau sumber daya alam kan given. Sumber daya alam itu warisan. Bapak Ibu sekalian, jangan biarkan anak-anak kita itu menghabisi warisan, hidup dari menghabiskan warisan. Nah, tapi hiduplah dari menghasilkan kesejahteraan dengan bekerja, dan walaupun tidak seberapa besar penghasilannya, tapi kita belajar hidup dari bekerja, bukan menghabiskan uang warisan atau harta warisan. Nah, demikian juga dengan negara. Harta warisan itu adalah sumber daya alam. Kalau kita hidup dari sumber daya alam saja, berarti kita, atau sebagian besar penghasilan negara kita berasal dari sumber daya alam, berarti sebenarnya kita sedang menghabiskan warisan yang diberikan oleh Allah kepada bangsa kita gitu ya. Suatu saat tinggal tunggu saja miskinnya begitu ya, tinggal tunggu saja kehancurannya. Sebenarnya orang hidup dari warisan itu sudah pasti akan, dari warisan saja itu sudah pasti akan miskin. Kecuali kalau dia mampu untuk mengembangkan warisannya dengan baik, barulah dia akan bisa hidup dengan baik, dan itu potensi sumber daya manusia sangat menentukan, dan Finlandia nomor 1 di dunia bertahun-tahun ya. Kedua dari sisi kesiapan jejaring ya, network readiness, artinya negara yang hampir seluruh rakyatnya terhubung jejaring, dan juga sistem sosialnya juga terhubung dengan jejaring, dan ini menyebabkan negara mampu untuk mengatur warganya dengan baik dan juga mengukur dengan baik. Karena begini, kenapa negara kita agak susah mengatur bangsa ini? Karena kita tidak mampu mengukurnya dengan baik. Tidak ada alat ukur yang sangat sangat baik. Saya kasih contoh gini deh. Analoginya dulu lah ya. Bapak Ibu kalau masak, atau ibu-ibu nih kalau masak, itu gimana tuh? Ada kalau baca resep, tambahkan garam secukupnya gitu ya. Ya kan ada perintah di resep kan seperti itu. Itu buat orang yang nggak biasa itu akan bingung secukupnya itu berapa gitu ya. Bahkan orang yang udah terbiasa masak pun begitu diubah jumlah masakannya, tadinya biasa masak untuk satu keluarga cuma 3-4 orang atau 6 orang, tiba-tiba disuruh masak untuk 100 orang, dia akan kelimpungan dia. Kalau dia tidak biasa mengukur gitu ya. Jelas. Nah, demikian juga dengan kita. Hidup ini kalau kita tidak mampu mengukur, maka kita tidak akan mampu mengatur. Itu prinsip di engineering ya. Itu prinsip di teknologi, di kuliah-kuliah kami itu di kampus di bidang teknik. Ada kita mengajarkan anak-anak dimensi, mengajarkan anak-anak satuan, alat ukur dan sebagainya, itu dalam rangka supaya kita terbayang kemampuan mengukur itu akan menunjukkan kemampuan, akan mengarahkan kita pada kemampuan untuk mengendalikan. Sesuatu yang tidak bisa kita ukur akan sangat sulit kita kendalikan. Itu prinsip ya. Nah, ini agak out of topic sedikit tapi masih terkait dengan mengukur. Bapak Ibu sekalian, kalau tidak mampu mengukur kemarahan anak, maka kita tidak akan mungkin mengendalikan kemarahannya. Gitu ya. Jadi anak-anak diajari juga bagaimana mengukur kemarahannya. Kalau di luar negeri itu biasanya anak-anak itu diajari misalnya, kamu kelihatannya agak marah ya. Kamu kelihatannya kok marah sekali. Kamu kelihatannya betul-betul marah ya. Itu menunjukkan ukuran juga kan, ada ukuran-ukuran gitu ya. Sampai kamu melempar bukumu, kamu marah betul ya. Kepada siapa kamu marah? Apa yang menyebabkan kamu marah? Baru kita diajarkan untuk mengendalikannya gitu ya. Dan melihat ukuran-ukurannya pada siapa, berapa besar kemarahannya, sampai membanting buku misalnya, atau kamu cukup
kamu pandanganmu menunjukkan kamu tidak setuju ya, itu kan bentuk marah yang paling rendah barangkali gitu ya. Nah itu jadi ada alat-alat ukurnya. Nah demikian juga negara kalau dia mampu mengukur warganya dan jejaring network internet misalnya itu adalah salah satu cara untuk mengukur. Sebagai contoh misalnya di negara mereka begitu ada mobil kecelakaan orang melihat platnya, orang bisa langsung mengetrace tentunya kalau dia punya akses ya dia bisa langsung ngetrace dengan HP-nya. Demikian juga jaringan sosial, jejaring sosialnya. Di kita walaupun sudah ada digitalisasi KTP, saya tidak yakin kita mampu untuk ngecek itu dengan sangat cepat misalnya gitu ya. Nah, ini salah satu contoh. Berikutnya juga pendidikan tinggi terbaik di dunia, nomor 6 itu adalah Finlandia. Nah, bagaimana apa semua rahasia mereka? Kita lihat ya. Rahasianya sangat, mungkin sebagian sudah melihat video itu, tapi saya akan negara yang paling adil untuk anak-anak, nomor 2 di dunia ya. Fairness. Free from primary TK, childcare free. Ini belajar tidak hanya di kampus, tidak hanya di ruangan, di luar ruangan, coding, pengetahuan coding itu luar biasa ya. Semua guru-gurunya master. Nanti kita bisa diskusi masalah ini. Guru itu jadi tempat berdiskusi antara murid dengan gurunya. Saya itu dimulai sejak dini. Mereka menganut prinsip kesetaraan bagi pendidikan, itu berarti menghapus biaya mulai dari TK sampai SMA untuk pendidikan, dan pendidikan itu adalah hak bagi semuanya, maka orang tua itu didorong betul untuk menyekolahkan anaknya. Tidak ada kompetisi di dalam sekolah, sama seperti di Singapura ya, sudah mulai mengarah ke sana juga, dan di Finlandia memang sejak terdisiplin. Jadi ini hal yang penting, dan inilah yang diajarkan oleh Islam sebenarnya, interdisiplin. Seorang kalau dulu Belanda mengajarkan kepada kita kotak-kotak. Jadi kalau udah kamu ahli jadi belajar agama aja, udah nggak usah belajar IPA, nggak belajar. Padahal
eee, nanti sekaligus juga mereka ahli matematik, ahli fisika, kedokteran, bahkan aplikasi di bidang jadi tidak hanya ilmu dasar, tapi juga aplikasinya di engineering dan kedokteran. Engineering, kedokteran, juga bahkan psikologi dan nah, ini adalah bukti bahwa interdisiplin itu kunci dari pendidikan maju. Jadi kita mungkin terhambat kita makannya, basic itu semua, dasar-dasar itu semua harus mengantarkan pemahaman anak-anak nantinya ada pada interdisiplin. Jadi ketika dia misalnya Rasulullah mengajar kepada kita dengan yang baik gitu, dengan yang manis misalnya gitu ya. Hubungannya begitu kan. Tapi yang jelas interdisiplin. Ada ada urusan dan ketika ketika kita belajar misalnya berwudu, ini wudu ini kita butuh air ya, airnya harus bersih ya. Bersih itu ukurannya apa ya? Tidak ada punya, tidak itu kan bisa berpahala ya. Belajar apa itu namanya? Oh, belajar kita memasang pipa-pipa, belajar disiplin, di ilmu teknik sipil. Kalau kita belajar paralon, belajar di teknik kimia, lebih lanjut mengenai reaksi waktu, maka itu menjadi air yang makruh ya untuk diperbu karena dia ada penyakitnya dan itu sebentar kan kalau kita pemahaman. Apalagi kalau kita lihat misalnya kita pergi haji misalnya, gimana kita nggak bisa cuma tiba-tiba enak aja beli tiket pergi haji. Kan pesawatnya siapa yang buat misalnya. Dengan diajari dalam dan di luar di ruang kelas ini bukan lagi tema yang selisihnya belajar di manapun kita bisa. Nanti kita akan lihat bagaimana mereka belajar ya. Sebentar lagi ada videonya. Belajar juga harus santai karena kalau buat tegang, kalau apalagi sampai kemarin ya adalah dan juga mengajarkan ilmu itu sebagai gerbang inovasi masa depan. Ilmu itu bukan beban. Dan ini membutuhkan tidak hanya ahli sains biasa, tapi juga bahasa. Bagaimana kita belajar mengenai tekanan, pressure, F, gaya persatuan massa gitu, FRM gitu. F sama dengan M misalnya. Kalau kita semprot air gitu, kita katakan kalau airnya berkurang, kita katakan airnya mati. Anak-anak itu nggak paham fisika sama sekali kalau kita bilang itu. Tapi coba kita ganti bahasanya. Airnya udah nggak ada tekanan lagi ya. Itu menjadi bahasa sehari-hari dan itu akan memudahkan anak-anak untuk belajar teknik. Tiba di Jerman saya melihat dengan mata kepala saya sendiri dan mendengar dengan kuping saya sendiri anak-anak mengucapkan hal itu. Muti eskip kain merdruk das Wasser hat kein merdruk. Bu menggeser dia terputus. Coba pikirkan itu. Itu akan mengubah mindset kita, mengubah berpikir. Siapa bilang bahaya penting itu
dan bahasa sangat penting dan mudah memakainya karena secara grammar, secara tata bahasa dia sangat matematis sebenarnya bahasa Arab itu ya. Sampai ada teman saya membuat buku belajar bahasa Arab untuk insinyur gitu ya. Karena sangat matematis sebenarnya bahasa Arab itu ya. Dan cara berpikirnya orang Arab itu sangat lah. Kalau bahkan bahasa kita sampai begini loh. Ngono yo ngono ning ojo ngono. Coba itu di matematika rumusnya susah banget gitu. Kalau dibuat matematik rumusnya seperti apa saya nggak kebayang gitu ya. A ya A tapi tidak sama dengan begitu ya. Vokasi itu bukan aib. Vokasi itu bukan untuk orang-orang miskin, tapi memang kecenderungan anak-anak itu tidak seluruhnya untuk mengembangkan itu. Anak-anak juga harus cenderung, ada juga yang cenderung orangnya, ada yang orang dewasa dan cenderung ahli fisik di tingkat fisik bagi orang-orang vokasi dibandingkan dengan disiplin berpikir gender science misalnya. Saya tidak akan berpanjang lebar ke sana, tapi sekali orang mempertanyakan buat apa sekolah, itu sampai ada gerakannya cukup masif untuk tidak sekolah begitu ya. Nah, tapi saya kira itu nggak bagus lah ya, itu apa nggak bagus juga gitu. Bagaimanapun sekolah itu telah menghasilkan banyak ilmuwan, banyak orang-orang penting di dunia gitu ya. Dan para ulama juga lahir dari sekolah, bukan lahir dari ya sekolah dalam berbagai bentuk. Nah, guru adalah pekerjaan paling populer. Ini saya salah nulis sudah malam, ternyata 100% S1 aja susah gitu ya. Sebenarnya apa sih untuk sampai ke sana? Karena sekolah itu mengajarkan cara berpikir, disiplin berpikir. Maka orang-orang yang sudah bisa sampai S2, maka dia akan mesti dari master sebenarnya itu ya. Nah, kata-kata S2, sarjana S1, sarjana S2 itu agak rancu sebenarnya. Tapi kalau dikatakan sebagai sarjana, dikatakan sebagai magister atau master ya, dia sebagai dokter filosofi atau PhD atau doktor, itu akan memberikan makna bahasa yang mendalam sebenarnya ya, kepada kita ketika itu betul-betul difahami gitu ya. Ketimbang S1, S2, S3 itu hanya sebuah penggolongan belaka atau jenjang belaka gitu. Nah, guru juga menjadikan dirinya sebagai tempat berinteraksi dengan murid untuk membangun keterampilan masa depan. Sehingga memang wajar kalau guru-gurunya S2 karena mereka terampil semuanya. Kenapa bisa demikian? Karena negara memfasilitasi itu semua. Orang mewajibkan tapi tidak memberikan fasilitas. Namanya itu jongkrok ake gitu kalau bahasa Jawa ya. Nah, kita lihat yuk bagaimana pendidikan di Finlandia ini berjalan di luar sekolah. Ini adalah seorang yang bernama kalau tidak salah Aru ya, saya lupa namanya. Ini adalah rumahnya. Ini dibuat oleh dia ya, dan orang tuanya mungkin ya. Aro namanya. 9 tahun. Lihat, dia bahagia sekali ke sekolah ya. Bahasa tubuhnya menyatakan dia bahagia sekolah. Gak bisa anak umur segini kelihatan seneng gitu ya sekolah. Sekolahannya cantik ya, sekolahnya ya, gak kaku gitu. Coba dibuat warna-warni yang menarik ya sekolah itu. Lihat ada jembatan, artistik sekali. Jadi memang sekolah itu tidak hanya gurunya ya, tapi bangunannya juga harus menarik gitu.
Nah ini mudah-mudahan Arisan juga terinspirasi dengan gitu. Nah ini bagaimana gurunya di kelas gitu ya. Asik ya ngelihat anak-anak tidak canggung dengan teknologi. Kalau kita barangkali nggak boleh nyentuh barangkali ya. Mereka biasa berdiskusi, egaliter, tangannya naik kalau mau bicara gitu. Guru-gurunya lihat anak itu merangkul gurunya, lihat luar biasa ya. Saya melihat ini pemandangan yang takjub sekali gitu. Kalau Bapak Ibu bisa seperti ini silahkan. Ungkapan bahasa tubuh yang nggak bisa. Kalau ini biasa, kalau anak Indonesia tersenyum sudah biasa ya. Teknologi itu di tangan buat mereka ya. Dan bukan untuk game saja gitu, untuk PlayStation saja. Belajar di luar kelas, di luar kelas mereka melihat jembatan, baru juga mereka berpikir panjang, mereka berpikir banyak sekali yang mereka pelajari sekaligus di luar kelas. Selain juga punya skill ya. Mereka melihat belajar juga di hutan, jalan-jalan ya. Mereka melakukan itu herbarium, apa idenya mereka. Jadi seluruh kota bagi mereka termasuk di tempat-tempat hijau. Dan ini video ini sebenarnya saya kirim kepada beberapa calon wali kota. Saya kirim supaya mereka punya inspirasi lah. Walaupun saya nggak punya kekuasaan, tapi saya coba barangkali ide-ide ini bisa lahir buat mereka. Nah, sekarang kita jalan agak ke selatan lagi, balik lagi ke selatan, yaitu ke Jerman ya, tengah-tengah jantungnya Eropa ya. Kita lihat. Ini videonya agak lama ya. There are around 8.4 million students in Germany, attending a total of 33,500 schools. Foreigners are often surprised to learn that the German federal government doesn't regulate the school system. Jadi di Jerman itu tidak ada pendidikan terpusat. Ada basis-basis pendidikan ada tentunya, tapi pendidikan itu diserahkan kepada negara bagian. Ya, negara-negara bagian. Kalau tidak salah ada sekitar 16 atau 18 negara bagian di Jerman, dan setiap presiden negara bagian punya ministry sendiri, punya menteri sendiri, pendidikan sendiri, dan itu akan mengatur bagaimana jalan di negara bagian tersebut. Termasuk states to set the curriculum and hire staff. This complicates the enforcement of uniform guidelines. Nevertheless, common standards do exist. All children must attend 4 years of primary school. Masuk ke SMP, secondary school. After that, students enter high schools or secondary schools. After attending a secondary school for 6 years, they can opt for vocational training. This is organized into a dual system that includes both practical work at a company and theoretical study in a vocational school. Students who want to attend a university have to finish 8 years at a high school, completing a full 12 years of school in all. Germany spends about 130 billion euros a year on education. This may sound like a lot, but the figure puts Germany in the bottom third of all OECD countries. It represents only 4.3% of the country's GDP. By comparison, Portugal spends 5.8% and Norway spends 6.1%. Nah ini loh kemauan untuk menjawab pertanyaan guru itu saya perhatikan, bahkan di tempat kuliah saya itu saya selalu kadang-kadang mewanti-wanti ya. Di kampus di UI aja itu ya, kalau saya tanya itu yang jawab dia lagi, yang tunjuk tangan kalau mau menjawab tuh dia lagi, dan sedihnya dari etnis tertentu gitu ya. Artinya bukan masalah etnisnya, tapi masalah loh kok yang lain kemana, kenapa, apakah ini masalah kebiasaan, adat dan sebagainya yang perlu kita benahi gitu ya. Nah tapi kalau waktu saya jadi asisten di New Zealand misalnya, itu kalau ada dosen yang nanya itu saya kewalahan tuh atau beri kesempatan misalnya gini, siapa yang mau tanya gitu kan, itu sekian banyak yang mau bertanya sehingga dosen nggak punya waktu cukup
penuh untuk menjawab, sehingga asisten-asisten itu harus berkeliling untuk menjawab pertanyaan mereka gitu ya. Karena semua orang ingin nanya. Jadi kami asisten itu berkeliling gitu untuk menjawab pertanyaan mereka. Juga di lab juga begitu. Wah, saya kalau dikerja di lab itu, saya mendingan di lab sih daripada di kelas gitu ya. Kalau di kelas itu lebih tegang gitu. Tapi kalau di lab itu lebih santai suasananya. Kami berkeliling dan pertanyaan mereka banyak sekali, dan pertanyaannya bukan abal-abal, bukan Kak ini diapain Kak, bukan seperti itu, tapi Kak ini kok saya baca begini tapi kok ini angkanya sekian ya, apa yang pertanyaannya lebih berbobot lah gitu ya. Jadi kemauan dan kemampuan bertanya dengan bahasa yang baik dan langsung to the point itu menjadi kebiasaan yang harus kita latih kepada mereka gitu ya. Nah, ini anak saya waktu di SD, misalnya saya sekarang udah S2, sedang S2, maaf, sedang mau ujian S2, mohon doanya ini akhir tahun ini ujian satu ujian. Ini guru-gurunya, ini Miss, aduh saya lupa namanya, kepala sekolahnya mana di belakang. Oh ini kepala sekolahnya, ini gurunya yang sempat dia, ini waktu perpisahan ya, guru-gurunya berfoto, memberikan fotonya kepada Vida gitu ya. Ini saat yang tidak bisa dilupakan lah bagi kami sekeluarga, karena kami dekat sekali dengan guru. Orang tua tuh sering dipanggil gitu, dan karena di sana pakai sistem zonasi, maka sekolah itu dekat sekali sama rumah. Saya tiap hari mengantarkan anak saya jalan kaki aja, nggak nyampe 10 menit ya, dekat sekali. Gitu. Nah ini suasana di kelas gitu ya, suasana di kelas, anak-anak itu senang ya. Ruangan kelas itu betul-betul kayak kamar mereka lah gitu ya ibaratnya. Nah ini panggung ya, anak-anak belajar untuk berani gitu ya di panggung, ini teman-teman yang lihat ada kalau dan ada diberi makanan dan sebagainya gitu ya. Nah tapi nggak lupa juga saya mau ajak jalan-jalan ke Qatar, ini terakhir kita jalan-jalan ya. Kita lihat gimana di dunia Arab ya. Benderanya Qatar ya. Masa diterjemahin deh bahasa. عند طلاب اليوم ليصبحوا قادة الغد. تعليم الطلاب للنجاح في عالم متغير ومتجدد. نريد أن نتعلم بلغة عصرنا لنستمتع بالتعليم. أتمنى لو كانت هذه الإمكانيات في زمننا لعشت هذه التجربة. نعلم أبناءنا لزمان غير زماننا. كتبي وواجباتي كانت حملا ثقيلا، الآن جميعها في هذا الجهاز. حملا ثقيلا. الحقيبة الإلكترونية أكثر أمانا من أي جهاز آخر. التعليم في عصر التكنولوجيا يعني التمكين من مهارات الغد. التكنولوجيا تساهم في اندماج الطالب في العملية التعليمية. أستمتع بالتحدث والمناقشة مع زملائي عن دروسي حتى من بعد وقت الدوام المدرسي. الإدارة الصفية أصبحت أكثر سهولة ومتعة باستخدام التكنولوجيا. أنا أتعلم أفضل عندما أشارك وأتفاعل. الآن أصبح بإمكاني التواصل مع طلابي في أي وقت. Setiap saat ya. المعلم معي حتى وأنا في المنزل. Bisa tetap kontak sama gurunya ya. قطر المستقبل تحتاج شباب متسلح بالعلم والتكنولوجيا. للعلم نقطة بداية ولكن لا توجد له نقطة نهاية. معا نصنع التغيير لنحقق التميز. إذا علمنا طلابنا اليوم كما تعلمنا بالأمس فإننا نحرمهم من الغد. نذهب إلى المدرسة لنتعلم ونتخرج منها لنحقق أحلامنا. Baik, kita udah cukup nonton video jalan-jalannya. Kira-kira apa yang sudah kita pelajari bersama Bapak Ibu sekalian yang saya hormati? Coba kita
Ya, kita diskusi sebentar ya. Saya ingin diskusi sekarang. Karena waktunya sampai jam berapa ini? Sampai jam 11 ya? Sampai jam 11, Prof. Sampai jam 11. Nah, saya pengen diskusi deh. Bapak Ibu sekarang udah jalan-jalan. Apa yang sudah kita pelajari bersama hari ini? Untuk supaya dari sekolah-sekolah yang maju itu apa ciri-ciri utamanya barangkali? Ya kan kalau di kelas katanya harus cara belajar siswa aktif ya. Sekarang kita cara belajar siswa aktif juga ini. Nah, boleh diperbolehkan barangkali ya Pak Moderator yang saya hormati untuk siapa yang mau mengungkapkan apa ya? Gimana caranya? Ya, oke, baik. Para peserta yang dirahmati Allah, demikian kegiatan kita yang sebentar lagi akan ada diskusi, gitu ya. Halo, Prof. Ya, ini diskusi sekarang. Suara saya bisa didengar? Ya, sekarang diskusi. Jelas. Ya, baik. Sekarang adalah waktunya untuk diskusi. Dipersilakan antum menyampaikan komentarnya atau pertanyaannya atau hal-hal yang barangkali ingin diskusikan. Langsung nanti disampaikan aja atau bisa melalui chat. Lebih baik langsung saja biar kami bisa mengetahui dari mana. Silakan langsung, silakan Ustadz. Langsung saya catat nih. Kira-kira apa yang silakan Ustadz Asatidzah. Apa yang kita pelajari? Ciri khas pendidikan maju. Silakan angkat tangan dulu, angkat tangan biar nanti dari sini kan? Biar di mute. Kelihatan. Kan kalau muridnya suruh berani angkat tangan, berarti gurunya harus berani angkat tangan. Saya gimana ngelihat? Silakan Ustadz. Angkat tangan aja, biar nanti dari sini bisa langsung di mute soundnya. Berarti kayak mahasiswa di beberapa perguruan tinggi, Prof. Nah, itu dia Pak. Jangan-jangan ada dua kemungkinan, masih malu-malu atau lagi tidur. Enggak ya, insya Allah guru-guru enggak lah. Kira-kira apa ya yang membuat orang Ana dulu yang sampaikan, Prof. Silakan, dipancing dulu. Boleh saya sampaikan dulu, Prof. Jadi kalau dari beberapa yang tadi kita amati bersama-sama, nampaknya membuat pembelajaran itu nyaman bagi anak-anak itu hal yang sangat penting. Jadi agar anak-anak nyaman, anak-anak senang, dan pembelajaran jadi tidak membosankan. Begitu dekat hubungan emosional antara pendidik dan peserta didik. Barangkali ada trik dari Prof untuk menciptakan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan, sehingga anak tidak bosan, senang dengan pembelajaran itu, Prof. Ya, kalau terima kasih nih Pak Sadikin, Pak Ustadz sudah menyampaikan lebih dahulu. Jadi Ustadz mengatakan bahwa beberapa hal yang penting dari semua pendidikan di negara maju tersebut, di antaranya anak-anak terlihat nyaman belajar, senang, tidak bosan gitu ya. Ya, pelajaran itu tidak membosankan, hubungan emosionalnya serta didik. Memang kata kuncinya memang masalah gurunya sih sebenarnya. Guru itu mengajar dengan bahagia, dengan ya dia tahu tujuan pendidikan itu apa gitu. Tujuan pendidikan itu untuk mengantarkan anak-anak ke gerbang masa depan, dan begitu sampai gerbang tidak ada yang mampu membuat dia berhasil atau tidak berhasil kecuali dirinya sendiri. Tidak ada faktor lain kecuali dirinya sendiri. Selain takdir ya, kalau itu udah urusan lain deh kalau itu ya. Tapi kan kita selalu berprasangka baik terhadap Allah gitu kan, maka takdir itu selalu baik buat kita insya Allah. Nah, maka gurunya dulu harus lebih dulu punya motivasi yang kuat, punya kegembiraan. Maka guru itu nggak boleh dibuat susah gitu ya. Guru itu harus dibuat gembira gitu ya. Nah, itu kalau menurut saya memang sebenarnya ya, ini agak sedikit menyinggung masalah
belajar merdeka, harusnya itu yang disentuh gitu ya. Bahwa jangan belajar merdeka itu akan membebani guru lebih banyak, harusnya guru malah lebih senang, lebih gembira. Senang bukan berarti tidak bekerja loh ya. Senang berarti dia mengerjakannya dengan bahagia, tidak ditekan loh segala macam. Itu satu. Itu berarti juga gurunya harus punya gaji yang cukup ya. Nah ini kadang-kadang di luar faktor kita lah. Kalau masalah gaji ini kan yang ngatur bukan gurunya, yang ngatur orang lain gitu kan. Nah itu urusan lain. Tapi sebagai mungkin ada yang yayasan di sini yang sekaligus juga mengurus sekolah, ya itu harus dipikirkan baik-baik. Jangan hanya mau terima baiknya muridnya saja, tapi harus menggaji dengan baik juga lah, minimal cukup, karena manusia itu tidak pernah merasa cukup, tapi minimal beberapa hal yang standar terpenuhi. Berikutnya juga guru harus memandang muridnya itu sebagai aset masa depan gitu ya. Masa depan dalam Islam itu adalah akhirat. Ketika dia mengajar dengan ikhlas, ketika dia mengajar dengan sungguh-sungguh, maka sesungguhnya dia lagi membangun rumah di akhirat gitu ya. Dan itu luar biasa efeknya gitu ya. Apalagi, nah kalau toh dia harus marah dalam rangka itu, bukan karena meledakkan emosi yang tidak tersalurkan di mana-mana, meledaknya di anak didiknya. Itu juga nggak bagus. Nah, bagaimana kedekatan tadi? Kedekatan juga itu juga fungsi dari tidak hanya guru, tapi fungsi ruangan juga. Misalnya bagaimana kita mengatur bangku-bangku di kelas ya. Itu juga mempengaruhi bagaimana kita bisa dekat emosional kalau sistemnya seperti ini. Bangku-bangku. Coba lihat gambar yang ini deh. Nah, anak-anak itu nyaman kan, sekelilingnya hanya ada temannya gitu. Gambar ini coba lihat. Ini lihat, anak-anak itu suruh ngatur sendiri loh bangkunya. Jadi mereka bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri gitu. Ini di sekolahannya. Itu betul-betul, dan sekolah itu benar-benar luwes, ringan, kursi meja itu ringan sehingga anak-anak bisa atur seenaknya gitu ya, sesuai dengan kesepakatan tentunya. Nah sekarang sekolah kita bangkunya keras-keras, berat-berat, anak-anak nggak mungkin ngatur, gurunya juga nggak mungkin ngatur karena berat gitu kan, apalagi anak-anak. Itu aja dah. Jadi memang diatur Pak, Bapak Ibu sekalian, suasana nyaman itu betul-betul diatur. Perhatikan warna-warna yang dipilih, coba lihat. Ya, warna-warna segar gitu ya. Juga ditata betul, saya sudah lihat kok ini di beberapa sekolah Al-Irsyad udah begini kok, dari tampilannya, beberapa dinding juga sudah menarik, warna-warni, ada tempelan ini itu yang dilakukan oleh murid-murid. Itu menarik sekali. Bapak Ibu sekalian perhatikan juga tas di sini. Kelihatannya besar ya tasnya ya, tapi isinya nggak banyak. Memang diminta bikin tas besar karena nanti mulai banyak itu di kelas 4 kasih. Dan tas ini bertahan sampai SD selesai biasanya gitu ya. Karena tasnya bagus banget gitu ya. Isinya kosong, bahkan isinya hari pertama itu permen, makanan gitu ya. Dan kita memang diminta untuk mengisi tas itu dengan makanan karena anak-anak supaya nyaman di sekolah gitu ya. Mereka bisa berbagi dengan temannya. Itu nanti lama-lama porsi makanan berkurang, isinya buku tuh, dia mulai kelas 5, kelas 6 itu mulai buku. Sampai kelas 4 nggak ada buku-buku, semua disediakan di sekolah gitu ya. Yang ada cuma buku catatan aja gitu. Jadi menarik sekali, sangat menarik gitu ya. Jadi nyaman itu dari gurunya, dari ruangan kelas, dari sistemnya yang ada, tidak menekan, tidak membuat kompetisi. Bagaimana dia bisa berjalin hubungan dekat dengan gurunya kalau dia merasa gurunya adalah penentu nilai gitu ya. Itu kan itu juga perasaannya udah lain gitu ya. Tapi kalau dia merasa dekat, dia merasa bahwa guru adalah jembatan menuju masa depan melalui ilmu gitu ya, maka dia akan otomatis akan dekat gitu. Mungkin jawaban saya singkat dulu Pak, atau udah terlalu panjang barangkali Pak. Saya ingin kita diskusi lebih lanjut. Mungkin dari yang lain mau masuk mengenai apa sebenarnya yang membuat ciri khas dari pendidikan di negeri maju. Tadi belajar nyaman sudah ya Pak Sodikun, Ustadz Sodikun ya. Hubungan emosional yang dekat antara peserta didik. Saya kira guru-guru kita udah banyak lah yang emosionalnya dekat, walaupun dengan sangat susah payah ya. Kadang-kadang emosional itu dihancurkan juga oleh suasana di rumah masing-masing. Muridnya berangkat sekolah dimarahin sama bapak ibunya atau apa gitu ya. Berantem sama kakaknya atau sama adeknya gitu. Suasananya jadi lain. Atau di jalan dia tidak merasa nyaman gitu ya, karena ada gangguan sana sini gitu, karena dia berada di lingkungan rumah yang kebetulan lingkungannya tetangganya kurang baik dan sebagainya, tidak kondusif dan sebagainya.
Banyak penyebabnya sih, tapi kita coba batasi dulu di sekolah seperti apa gitu ya. Baik, Prof. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi. Saya bacakan chatnya, Prof. Siap. Dari Ustadz Muhammad Taslim. Ya. Assalamualaikum, izin bertanya. Zaman dulu siswa belajar dengan sederhana karena orang tua dan guru mempunyai resonansi yang sama. Ya. Nah, mempunyai resonansi sama, terutama karakter menghormati guru, baik itu orang tua dan anaknya. Namun seiring perubahan kemajuan baik di bidang teknologi dan industri, tergerus karakter yang baik itu sehingga melahirkan generasi yang dirasakan saat ini. Pertanyaannya apa yang sebetulnya dilakukan guru untuk kembali kepada resonansi tersebut berbarengan dengan perkembangan yang ada, bahkan seharusnya bisa lebih mudah. Itu, Prof. Baik. Jadi makasih Pak Muhammad Taslim ya, Ustadz Muhammad Taslim. Benar tidak salah tadi saya mendengar namanya. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya pada prinsipnya semua orang ingin dihormati, ya. Tidak hanya guru tapi juga anak-anak. Satu. Kedua, dalam prinsip Islam jelas adab itu mengajarkan bahwa akhlak pada guru lebih dahulu ketimbang ilmu, ya. Itu. Nah, ini mungkin yang membedakan dengan di negara-negara yang tadi kita lihat. Tetapi secara umum sebenarnya tatanan respect atau hormat kepada guru itu dapat di semua sekolah-sekolah tadi kalau kita lihat ya. Walaupun anak itu merangkul gurunya gitu ya, wah kita nggak sopan kali ya kalau gitu ya. Tapi respect itu tinggi, mereka nggak akan mendurhakai ibaratnya gitu. Nah, artinya apa sebenarnya? Nah, ini mungkin pergeseran norma-norma tidak selalu harus ditafsirkan sebagai rusaknya moral gitu ya. Tidak selalu harus ditafsirkan demikian. Kalau namanya guru itu kita dulu memandang zaman saya, memandang matanya saja nggak berani gitu ya. Zaman saya dulu SD gitu ya, SMP udah agak berubah gitu. Tapi SD itu memandang wajah itu matanya guru itu nggak sopan, orang ilok kalau di Jawa dibilang gitu ya. Saya dulu SD-nya di Jawa Timur soalnya. Jadi ngelihat betul, wah kok nggak berani menatap wajah. Apalagi berargumen nggak berani. Padahal dalam Islam nggak begitu. Dalam Islam justru kita harus berbicara dengan sopan santun, tapi kita menatap wajahnya, kita berargumentasi boleh dengan cara yang sangat sopan. Jadi mungkin jangan-jangan cara kita menafsirkan kesopanan itu yang mesti banyak kita tata ulang gitu ya, itu mungkin. Tetapi memang betul bahwa ada tatanan di masyarakat, anak belajar sekian jam di sekolah, akhlak itu adalah alif ba ta, sementara begitu dia keluar dari dinding atau tembok sekolahan yang disebut tatanan di masyarakat, kesopanan di masyarakat, ukurannya bukan alif ba ta tapi cang cincung misalnya gitu ya. Berbeda sekali. Ini saya kasih analogi yang agak ekstrim barangkali gitu ya. Maka dia akan melihat mana yang lebih kuat tarikannya gitu. Nah, sehingga memang kadang-kadang membuat PR, mengontak orang tua, itu menjadi bagian penting dari menjaga akhlak itu juga sebenarnya. Kalau menurut saya gitu ya. Jadi kita menghubungi itu bukan dalam rangka udah ngerjain PR belum, bukan. Tapi melihat bagaimana suasana di rumah, misalnya gitu ya. Bagaimana dia jangan-jangan nggak pulang ke rumah main. Sebenarnya ada sebuah film bagus banget ya. Sebuah film itu mengubah ya. Saya judulnya lupa. Itu mengubah bagaimana satu sekolahan yang nggak pernah diperhitungkan sebelumnya. Dan itu sekolah penuh lulusannya dengan orang-orang madat, dengan narkoba gitu ya. Jadi yang lulus itu artinya lulus sekolah atau sebagian besar adalah lulus narkoba gitu ya, ke penjara dan sebagainya. Mereka kalau enggak ya mati karena berantem antar geng gitu ya. Itu filmnya bagus sekali. Nanti saya kapan-kapan saya cari deh judulnya apa. Itu bagaimana seorang guru berhasil mengubah pola pikir anak-anak dengan cara yang sangat baik dan menurut saya doable ya, bisa dikerjakan gitu cara mereka melakukan itu, dan itu di kelas dilakukannya dan juga di luar kelas. Bagaimana kedekatan dan itu tidak mengubah kesopanan terhadap guru, bahkan semakin lama semakin respect terhadap guru. Jadi memang kita harus betul-betul mengkaji ulang norma-norma,
tentunya basisnya adalah Islam ya, dasar-dasar kita, karena itulah yang abadi nilainya. Mohon maaf kalau tidak bisa menjawab dengan sempurna barangkali Pak Guru, tapi saya ingin mengatakan bahwa kita harus agak fleksibel tapi menata ulang. Jangan-jangan pemahaman kita tentang norma yang juga pasti diperbaiki gitu ya. Oke. Ada pertanyaan berikutnya, Prof. Ya, dari silakan. Banyak ini kayaknya pertanyaan. Ustaz Tamamul Wafa, saya bacakan. Ya. Mengapa di skor tes PISA Indonesia diukur dari tahun 12 sampai 15 itu mengalami progres, sedangkan 15-18 mengalami kemunduran. Bagaimana parameter perbedaan tahun dalam mengukur skor tes PISA dapat berpengaruh secara signifikan dalam evaluasi? Bagaimana siswa di Indonesia akan menuju sistem Finlandia, sedangkan kurikulum nasional mengiringi siswa untuk berpikir lots. Ya. Sedangkan di Finlandia dituntut out of classroom atau istilah saya out of the box. Oke, Ustaz. Oh, bagus sekali pertanyaannya, Mas Ustaz Tamamul Wafa, ini masih muda nih saya lihat wajahnya. Ya, jadi memang kita lihat ada beberapa, sebenarnya pertanyaannya ada beberapa pertanyaan nih, tapi saya coba urai satu-satu ya. Jadi mengenai rentang 2012 sampai 2018 ini memang sampai sekarang ya bahkan ya ada gejolak yang cukup dahsyat di sistem persekolahan kita. Bukan cuma sistem sekolahnya loh, tapi juga kementeriannya saja ganti-ganti gitu ya, berubah-ubah. Sehingga saya sendiri kebetulan aktif di Dikti, melihat bagaimana perubahan pada nomenklatur kementerian itu memberikan pengaruh yang cukup dahsyat. Bahkan sampai pada tingkat selama berbulan-bulan mereka masih belum punya tempat. Orang-orang di Dikti itu masih rebutan tempat antara departemen satu dengan departemen lainnya gitu ya. Ini dalam artian benar loh. Sampai berebut tempat itu sampai rebutan meja gitu. Saya pernah satu sekali ada rapat jam 10 gitu, kami udah datang jam 9, setengah 10, beberapa orang datang terus tiba-tiba meja kami diambil. Disangka kita lagi ngobrol santai kali ya gitu ya. Terus mejanya diambil. Loh, kok Mas diambil Mas? Iya Pak, buat rapat di sana. Loh, kami juga lagi mau rapat. Oh Bapak mau rapat toh? Kira lagi ngobrol kata dia gitu. Jadi itu efeknya sampai setingkat teknis seperti itu Pak, bukan, dan mereka nggak punya tempat duduk. Ada seorang direktur yang nggak punya tempat duduk selama 3 bulan. Gimana dia mau kerja? Bener-bener nggak punya tempat duduk, dia numpang di ruang rapat gitu. Gimana dia mau kerja dengan baik gitu? Itu sampai setingkat itu loh di tahun 2014 kalau tidak salah itu, 2014 2015. Jadi dahsyat sekali. Sebelum itu juga sebenarnya sudah setelah itu juga sudah ada perubahan lagi kan. Dari nomenklatur Kemenristek Dikti menjadi pecah lagi menjadi Kemendikbud gitu ya, dan BRIN misalnya. Itu juga butuh waktu, walaupun saya lebih suka sebenarnya yang sekarang ini ya, Kemendikbud dan BRIN ini saya lebih suka, ada dua terpisah ini. Tapi bahwa pendidikan itu sampai kampus itu suatu hal yang tidak bisa diputus kalau menurut saya ya, itu nggak bisa diputus gitu. Dan ya apapun lah, artinya perubahan itu memberi pengaruh. Saya bukan orang yang layak memberikan nilai mana yang terbaik, tapi perubahan itu memberikan pengaruh yang dahsyat. Belum lagi di sisi tingkat kurikulum segala macam, sehingga, nah saya oke lah itu kita berarti mengeluh kan jangan ya. Tapi yang jelas begini, ada kebingungan segala macam dari guru-guru itu jelas. Saya masih ingat pertanyaan beberapa bapak ibu guru yang pertemuan beberapa tahun yang lalu, saya masih tangkap itu keresahan di wajah bapak ibu guru mengenai ini gimana sih, yang ini kok belum selesai, ini diubah lagi, yang ini belum dikuasai, nggak ada petunjuk yang jelas segala macam. Oke lah, selesai dengan keluhan gitu ya. Kalau saya waktu itu saya masih ingat juga saya memberikan gini, segala sesuatu bagi orang mukmin kita harus melihatnya sebagai kesempatan untuk perbaikan. Itu aja ngelihatnya. Jadi bapak ibu sekalian, saya ambil ekstrimnya begini deh. Di tengah kekacauan seperti itu, gunakan kesempatan ini sebagai, kalau gitu saya harus lakukan cara yang menurut saya yang terbaik. Gitu. Gunakan kesempatan itu. Mumpung sebenarnya orang juga nggak mampu untuk melakukan pengawasan sampai sedetil itu. Yang penting kalau Bapak Ibu menghasilkan sesuatu yang terbaik, anak didiknya menjadi yang terbaik, siapa sih yang akan menghukum Bapak Ibu? Nggak akan ada saya kira. Orang keterlaluan aja kalau sampai menghukum. Tapi tentu saja
harus bisa juga diatasi dengan administrasi yang baik ya. Jangan sampai administrasinya nggak bagus juga. Wah, mentang-mentang bebas segala macam tapi administrasinya tidak dijalankan. Administrasi maksudnya administrasi kependidikan ya. Terdokumentasi dengan baik, perubahan apa yang dilakukan, bagaimana cara ukurnya, semua itu kita sudah siapkan lebih dahulu gitu ya. Nah, kami juga kok di kampus juga begitu, kita membuat ujian sekarang udah nggak boleh sembarangan bikin soal. Kalau dulu kan terserah dosennya mau bikin soal apapun boleh aja, tapi sekarang kita harus bisa mempertanggungjawabkan soal ini terkait dengan capaian mata kuliah yang mana, yang breakdown yang mana, itu kita harus berapa persen, kenapa sekian persen, kita sekarang mulai harus mempertanyakan pada diri sendiri itu kenapa begitu, kenapa sekian gitu ya. Nah, jadi kesempatan saat ini sebenarnya untuk melakukan perubahan dan nah ini kalau saya kasih karena kebetulan saya orang teknik ya Pak. Bapak pernah naik Mercy yang empuk banget ya Pak? Bedanya sama Bajaj apa kira-kira Pak? Saya kasih gambar yang ekstrim deh, Bajaj sama Mercy yang kelas kelas E ya, atau kelas S ya. Oke lah, Mercy lah gitu. Apa bedanya? Kalau Mercy empuk, Ustaz. Kalau Bajaj geludak-geludak, Pak. Nah, apalagi? Kalau Bajaj asapnya ngepul. Kalau Mercy asapnya bau. Ya. Apalagi? Pak Sodikon bisa tidur nggak di Bajaj? Oh bisa, karena dableknya. Oh, bisa? Karena capek ya Pak ya. Iya. Tapi umumnya mungkin 80% orang nggak bisa tidur di Bajaj. Iya. Kenapa tuh? Selain glodak-glodak, bising ya. Iya. Bau dari luar, jangan dari dalam aja bau gitu, karena knalpotnya masuk ke situ juga gitu ya. Belum lagi pembakaran yang nggak sempurna, mesinnya kebakar di oli itu kebakar di situ jadi bau gitu ya. Coba naik Mercy sekali-kali lah gitu ya, nyobain gitu. Atau mungkin sering barangkali udah ya. Itu goncangan sebesar apapun di luar nggak kedengeran. Ya kan? Jadi kalau mobil jalan itu ada posisi tidur, kalau Bajaj itu langsung gulang gitu kan. Tapi kalau Mercy itu bannya yang bergerak, bodinya nggak bergerak, gitu. Bodinya tetap melaju gitu. Jadi bannya aja yang bergerak gitu. Nah, kita bikin yuk sekolah yang kayak gitu yuk. Jadi goncangan seperti apapun sistem di luar, bau seperti apapun di luar, sekolah di dalam tetap anteng gitu ya. Tetap berprestasi gitu. Karena ada sistem suspensi yang bagus gitu. Nah, itu mesti diskusinya panjang gitu ya, kira-kira gitu. Nah, itu yang saya ingin ajak sebenarnya. Dan kalau menurut saya yang dilakukan oleh Cina itu tadi itu bagus loh. Artinya dia terapkan sebenarnya mata pelajaran apa yang betul-betul dasar yang menyebabkan goncangan seperti apapun di dunia luar, itu anak-anak nanti akan mampu untuk beradaptasi di masa depan. Karena ilmu-ilmu dasar itulah yang membesarkan pengetahuan mereka nantinya gitu ya. Mungkin kejawab semua nggak pertanyaan? Ada yang belum terjawab ya barangkali? Ya, maaf Prof, bisa diperjelas kira-kira nggak ilmu-ilmu dasar yang memang perlu kita sampaikan kepada peserta didik kita, Prof? Kalau menurut saya selain matematik, bahasa itu ilmu dunia, jadi dikotomi lagi. Yang paling dasar Al-Qur'an udah itu kalau menurut saya itu pegangan udah. Kita ngadepin apa aja, saya udah ngerasain tuh. Kalau ada hafalan Quran di kepala gitu ya. Ada ayat yang kita ingat meskipun kita nggak hafal, tapi kita ingat ada ayat bunyinya begini, artinya begini kurang lebih begitu ya. Itu ngadepin teror kayak apa di luar itu tenang aja itu. Bahwa Allah tidak akan membebani kita dengan segala sesuatu yang kecuali kita mampu gitu ya mengatasinya, bahwa Allah tidak akan membiarkan kita mengatakan beriman kecuali ada ujiannya. Tapi ujian itu kita pasti mampu melakukannya gitu. Jangan dilepas tuh dua ayat itu nempel di kepala kita. Itu kan beban kayak apapun ya, orang sadis kayak apapun kita bisa hadapin lagi kira-kira begitu ya. Nah, anak-anak dikenalin itu dulu sebelum kenal matematik, sebelum kenal apa gitu. Itu dulu yang utama gitu ya. Itu merasuk merendam hatinya lah ibarat gitu ya.
Itu kalau tempe direndam berhari-hari itu kan gorengnya jadi enak rasanya itu. Itu juga rendemannya Al-Qur'an gitu. Makanya bahasanya Al-Qur'an apa? Rendeman itu apa? Kok jadi lupa surat 108 ya. Sibghah ya. Anak-anak itu disibghah dulu, dicelup dulu dengan Al-Qur'an dan perilaku Islami gitu ya, dengan hadis gitu ya, dengan akhlak Rasulullah gitu. Itu dulu gitu. Baru ilmu. Nah, kalau menurut saya itu wajib. Tapi kan memasukkan Al-Qur'an itu juga bertahap gitu. Jadi ada jenjangnya sesuai dengan. Nah, saya kebetulan bikin pesantren sama teman-teman gitu ya. Al-Qur'an nomor 1 udah. Jadi mereka sampai nanti begitu usia kelas, jadi mereka mulai SMP ya. Jadi nggak ada pelajaran lain selain pelajaran Al-Qur'an plus bahasa, sedikit fikih ya. Sedikit fikih juga nggak banyak gitu ya. Tapi nanti begitu kelas 3 SMP baru mulai digenjot. Tapi itu kan memang mereka untuk dilahirkan menjadi hufaz gitu ya. Kemudian saya sama teman-teman bikin gitu ya. Alhamdulillah nih udah tahun keempat, udah beberapa hafiz yang lulus. Tapi mereka kami tanamkan tidak canggung. Bahkan kami kalau datang ke sana, main-main ke sana itu mereka main di sekeliling saya nggak canggung gitu ya. Nggak, walaupun maaf ya saya dikenal mereka sebagai guru besar, sebagai profesor di UI, tapi kita menciptakan suasana bahwa kita selevel gitu. Walaupun mereka tetap hormat ya, tapi nanya itu nggak canggung gitu. Kita lagi coba itu. Memang anak-anak baru nggak gampang, tapi tahun kedua, ketiga itu udah mulai lebih asik gitu ya. Jadi menurut saya Al-Qur'an. Kalau Islam diperes lagi Al-Qur'an lah udah. Nggak akan celaka udah kalau belajar Al-Qur'an sama hadis udah. Oke, baik Prof. Saya bacakan satu lagi, ada beberapa Prof. Ya. Dua, yang pertama, model pendidikan di negara manakah yang paling tepat dan cepat bisa dicontoh diterapkan di Al-Irsyad, Prof? Ya, Bapak Ibu maaf sekali saya pakai kata-kata ini, jangan suka nyontek. Kalau gurunya nanya kan berarti nyontek, model yang mana, bikin sendiri gitu ya. Tapi kan makanya saya bilang tadi dari semua itu kita pelajari, kita benchmarking istilahnya kalau kami di kampus istilahnya benchmarking. Tapi makanya tadi saya ingin kita tulis yuk apa ciri-ciri utama. Nanti kalau kita udah tulis ciri-ciri utamanya, silakan deh nanti materi ini kami kirim aja. Cukup besar sekitar 120 mega. Jadi nggak mungkin kirim pakai WA atau pakai email, saya akan kirim pakai Google Drive. Silahkan dilihat, dibandingkan. Di video terakhir juga kayaknya nggak sempat ada ulasannya Anies Baswedan ketika jadi Menteri Mendikbud. Saya setuju banget pemikiran-pemikiran beliau, apa saja yang harus diajarkan. Tapi itu kan pemikiran beliau. Tentu dosen-dosen, guru-guru Al-Irsyad punya pemikiran yang lebih dalam, berdasarkan pengalaman. Kalau Anies kan nggak punya pengalaman sebagai guru gitu ya, walaupun pasti beliau berada di lingkungan pendidikan, ibunya adalah guru atau dosen ya. Keluarga beliau juga beliau sejak dulu gitu ya. Jadi menurut saya pemikirannya sangat bagus ya. Bapak Ibu sekalian silahkan rumuskan ciri-ciri utama. Kalau menurut saya tadi itu Pak Ustadz sudah bilang ya bahwa belajar itu harus nyaman, terus juga mata-mata pelajaran dasar yang harus jadi pegangan, jangan kebanyakan. Saya tuh waktu SD ngelihat anak saya SD, dia nanya Camat Cimanggis siapa ya gitu ya. Saya buat apa gitu loh, itu anak belajar boleh lah, tapi sampai ditanyakan di ujian tuh rasanya nggak penting amat gitu ya. Kalau sekedar tahu boleh lah, bagus dia tahu lingkungan, tapi bahwa itu harus jadi syarat kelulusan, rasanya no way gitu, rasanya nggak bener banget gitu ya. Terus juga bahasa itu penting kalau menurut saya, bahasa itu sangat penting karena bahasa itu berpikir. Saya sampai sekarang melihat kerepotan kami sebagai pembimbing doktor, pembimbing S3, promotor, guru besar, promotor, bahkan membimbing dosen-dosen juga yang lebih muda di luar kampus UI ya. Salah satu kelemahan adalah bahasa. Mereka kalau nulis itu berantakan sekali bahasanya. Ya. Dan itu menunjukkan otaknya juga berantakan kalau menurut saya. Dia nggak runtun berpikirnya. Coba Bapak Ibu sekalian lihat deh. Kalau saya kok ambil contoh Anies terus, karena sahabat saya juga ya, dari dulu udah deket, udah lama deketnya. Saya bilang sama kamu lihat deh caranya Anies ngomong. Bagus, saya runtun sekali. Cuma ya masalah nggak suka urusan lain ya. Tapi cara berbicaranya
itu sangat runtun sekali gitu. Ya, sangat teratur dan itu menunjukkan cara berpikirnya gitu. Jadi itu dilatih sejak kecil. Ada salah satu tokoh Al-Irsyad juga, Pak Umar Basyarahil ya, kalau tahu itu mendidik anaknya dengan bahasa yang sangat baik berbicara. Misalnya, saya kenal dengan beberapa anak beliau, itu kalau berbicara bukan cuma sopan santun ya, tidak sekedar masalah sopan santun, tetapi logical ordernya gitu, runtunan berpikir logisnya itu terlihat sekali gitu, dan itu dari ketenangan, dari pelatihan berbahasa, dari respect terhadap orang gitu ya, dari respect terhadap diri sendiri juga gitu ya. Itu tidak bisa tidak kecuali pendidikan yang sangat baik di rumah dan di sekolah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana itu bisa tercapai kalau Bapak Ibu ditekan dengan begitu banyak mata pelajaran yang luar biasa? Kalau menurut saya sih, cobalah kita buat lebih mendasar perubahan itu. Apa yang harus kita lakukan gitu. Dan anak-anak itu belajar dengan senang. Begitu anak-anak belajar dengan senang, maka busur panah itu akan terlepas dengan sangat cepat sekali gitu. Ke arah yang tepat ya, jangan sampai ke arah yang salah. Oke, baik Prof. Mohon maaf luar ya, biasa. nggak dijawab modelnya seperti apa, nggak dijawab ya. Iya. Mau saya jawab. Ya, biar nanti kita kreatif memikir sendiri. Ya, saya ini Prof, materinya. nyambung dengan mata pelajaran yang banyak, ada pertanyaan dari Madiun yang intinya zaman dulu kan kurikulumnya sederhana, sementara sekarang muatan pelajarannya sangat banyak dan berat. Intinya, apakah itu semua mempengaruhi perilaku siswa dan pola pikirnya sekarang? Nah, dari situ nanti kita mesti bagaimana, Prof? Ya, kalau menurut saya bisa jadi ya, bisa juga tidak, Bapak Ibu. Pelajaran yang banyak, kalau memang dia punya motivasi, minat yang besar, dia akan menerjang itu dengan keras gitu ya. Tapi kalau pelajaran itu sedikit, dia nggak punya minat, tambah bodoh aja dia gitu ya. Kasihan gitu. Nah, jadi kalau menurut saya keberhasilan dari guru-guru kita terdahulu adalah meningkatkan atau menaikkan motivasi belajar ke tingkat yang tidak bisa dimatikan lagi sudah gitu ya. Saya merasakan itu dari guru-guru madrasah saya justru, bukan dari guru SD. Karena saya dulu sekolah SD pagi hari, siang itu madrasah diniyah dari jam 2 setengah 2 sampai jam 5 sore. Cuma itu pulang ke rumah, mandi apa segala macam, ngerjain PR lagi. Tapi guru saya itu berhasil menyalakan api yang tidak pernah padam rasanya gitu. Mudah-mudahan ya sampai umur sekarang itu alhamdulillah tidak pernah padam itu. Yaitu bahwa ukuran kita di akhirat itu di mata Allah itu karena salah satunya karena ilmu. Nah kan gimana kita mau mati itu apinya kalau udah nyala begitu, itu gimana cara matiinnya? Nggak bakalan bisa, siapapun nggak akan bisa matikan. Hatta kita nggak punya uang apa, tapi ilmu itu udah membara di kepala kita gitu ya, udah di dada kita udah nyala gitu. Nah guru menyalakan itu dan menuntut kalau nyalanya salah gitu ya, kegedean kebakar juga gitu ya. Ada tempatnya lah gitu ya menyalakan. Jadi bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tapi memang terlalu banyak pelajaran tanpa memberikan motivasi yang jelas. Dan terlalu banyak pelajaran itu pasti, terlalu banyak ya, itu pasti akan mendemotivasi. Terlalu banyak. Kenapa? Karena jadi bingung mana yang penting. Anak itu jadi bingung mana yang penting bagi dia gitu ya. Sebagai contoh saja, saya tidak pernah, waktu itu saya sama istri diskusi, dan bahkan dengan kakak ipar, adik ipar, kakak ipar juga, itu berdiskusi untuk anak saya ini yang pertama itu mau diajarin bahasa apa saja. Saya bilang enggak, bahasa Indonesia saja cukup di usia sampai dia SD kelas 2, kelas 3. Setelah itu boleh deh belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab. Sementara belajar bahasa Arabnya lewat Quran aja gitu. Kenapa? Karena bahasa itu kalau dia menguasai dengan baik, dia mampu mengungkapkan perasaan dengan baik. Adapun kami belajar ke luar negeri, terpaksa dia belajar bahasa lain, tapi tetap di rumah
saya ungkapkan, saya dorong perasaan-perasaan dia supaya keluar dari hatinya, dari ucapannya gitu ya. Karena itu akan membuat dia tahu bagaimana mengungkapkan perasaan, pikiran dia, segala macam. Jadi bahasa itu penting ya. Al-Quran penting, bahasa penting, adab penting ya. Nah, matematik gimana? Matematik itu mengantarkan kita pada logik. Ya, logik. Ada logik yang sangat sederhana, ada logik yang mulai rumit gitu ya. Ada logik yang mulai harus dilihat dari beberapa sisi gitu. Itu kan matematik mengantarkan kita berpikir begitu. Ya, itu harus bisa ke arah sana. Jadi ketika misalnya di SMA mengantarkan pada integral, pada difference, pada limit, sebenarnya itu filosofinya dalam banget. Ya, dalam sekali. Saya baru sadari itu ketika saya belajar S3. Atau S3 mengenai misalnya limit. Limit itu menunjukkan bahwa segala sesuatu punya kecenderungan dan ada batasannya yang harus dipatuhi. Ketika kita menyelesaikan satu masalah, itu ada batasannya. Hukum atau rumus ini hanya berlaku jika dan jika, gitu ya. Hanya jika batasnya begini sampai sekian. Nggak bisa semua rumus berlaku untuk semua hal, itu nggak bisa. Oke, ketika belajar integral kan nggak mau belajar diferensial. Masalah serumit apapun, bentuk persamaan yang serumit apapun, dia bisa didekati dengan diferensiasi. Melihat segala sesuatu pada mikro yang kecil lebih dahulu, kita buat persamaan sederhana, kita gabungkan dia menjadi rumit, lalu kita integrasikan menjadi mungkin agak sangat sulit mengabstraksikannya. Tapi sebenarnya kita sadar ketika kita menghitung, kita mulai sadar, oh bentuk dasarnya seperti ini, kira-kira begitu ya. Itu kan filosofinya dalam sekali gitu ya. Tapi tentu sulit mengajarkan itu di SMA gitu ya. Tapi mengantarkan bahwa dasar-dasar limit, nanti kan masuk ke diferensial kan, baru setelah itu masuk ke integral kan. Itu kan ada dasar ya, ada logika berpikirnya ketika kita mendekati persamaan gas yang sangat rumit misalnya. Kita mendekatinya dengan integral, dengan diferensial, lalu dengan awali dulu dengan limit, diferensial, baru ke integral gitu kan. Walaupun bisa aja kita langsung kasih, nih rumusnya makan gitu ya. Tapi dia nggak masuk tuh di jiwanya ketika dia tadi kompleks problem itu, dia akan nggak mampu menyelesaikan. Dia hanya jadi tukang yang menghafal, oh deh kalau masalahnya begini, nyelesainya begini. Kalau masalahnya begini, nyelesainya begini. Gitu ya. Saya kalau cerita ini panjang deh. Saya bisa berjam-jam kalau cerita ini. Pengalaman saya di Jerman banyak banget bahwa saya merasa diri, oh saya dulu hampir jadi tukang nih cara berpikirnya, gitu ya. Terpaksa jadi tukang karena sistem pendidikan, gitu. Tapi alhamdulillah ada guru-guru matematik saya di SMA yang bagus sekali, sehingga saya bisa menyelesaikan beberapa permasalahan di S3 saya dengan pendekatan matematik, gitu ya, dengan filosofis yang cukup dalam lah kalau menurut saya, gitu ya. Oke, baik Prof. Jadi, mohon maaf Prof. Ya. Ini Mama satu putus ya, waktunya udah hampir habis. Sementara ini ada peserta yang ingin tanya langsung Prof. Ya, silakan di dari aja. SMA IT Al-Saad Purwokerto Ustadz Gali. Silakan dikasih WA saya boleh Pak. Ya nanti, iya. Silakan langsung nyampein Ustadz ya. Oh iya, silakan. Nyampein langsung ya. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof Misri. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa yang lalu saya pernah jemput Prof Misri ya waktu dari stasiun. Ingat wajahnya. Masih ingat ya, alhamdulillah. Sehat Pak Misri ya. Alhamdulillah. Ya ada beberapa pertanyaan Pak Misri dan mungkin agak sedikit ada komentarnya juga begitu ya mungkin. Yang pertama terkait dengan Al-Irsyad, tentunya kita bicara dalam konteks Al-Irsyad, sejauh mana Al-Irsyad ini ke depan gitu ya mewarnai konsep pendidikannya dengan cara menggali hasanah-hasanah ilmu, konsep-konsep yang dulu pernah menjadi pondasi kejayaan Islam gitu ya. Karena kita tahu Islam pernah berjaya dan bukan dalam waktu yang pendek, saya kira Islam menjadi pemimpin peradaban dunia cukup lama gitu ya, dengan kekuasaan wilayah yang sangat besar. Tentu itu pencapaian yang didasari oleh sebuah konsep yang kuat pastinya gitu, dan salah satu terkait dengan pendidikan. Itu yang pertama. Sejauh mana Al-Irsyad menggali hal-hal itu gitu ya. Kemudian yang kedua, saya merasa memang ada satu pertanyaan yang kita tidak mencari jawab, bahkan kita mungkin kurang menanyakan ini terkait dengan mengapa gitu ya, mengapa kita belajar, mengapa guru-guru harus mengajar. Kalau bagaimana tadi kita lihat Finlandia, oke kita tinggal lihat gitu, bagaimana mereka. Tapi pertanyaan kan mengapa gitu.
Saya kira mereka melakukan itu sudah menjawab mengapanya mungkin gitu ya. Nah, yang saya lihat kita di sini masih kesulitan menjawab mengapa. Makanya kayak UN misalkan. Ya hanya tahu bagaimananya saja. Oh ini udah tes nih, bagaimana cara ngerjain soal UN, oke gitu ya. Tapi pertanyaan kenapa kita harus mengadakan UN gitu? Mengapa kita harus sekarang AKM pun sama? Mengapa kita harus ini? Akhirnya kalau itu nggak dijawab salah tuh responnya. Kayak kemarin waktu ada penyampaian dari pusat gitu ya, bahwa ketika ada sekolah-sekolah yang merespon dengan cara membeli buku-buku soal-soal AKM, mengadakan bimbel AKM, itu kan keliru ternyata ya gitu ya. Ya karena mungkin nggak tahu kenapa gitu kan pemerintah mengeluarkan program ataupun asesmennya dirubah gitu ya menjadi AKM itu gitu ya. Sehingga saya merasa jawaban kita kurang bisa menjawab tentang mengapa gitu ya. Kita harus belajar apapun kan pertanyaan dasar itu menurut saya gitu. Nah, itu kira-kira menurut Prof. Misri sebenarnya apa yang harus kita maksudnya ya? Mengapanya ini juga akan saya kira mengarahkan kita terhadap motivasi yang besar kan. Kalau kita tahu mengapanya, saya kira motivasi itu akan muncul kayak tadi orang-orang barat sana atau orang Jepang mungkin dia mau belajar dengan maksimal dengan baik ya karena dia sudah menjawab apa dia belajar mungkin gitu. Saya merasa kita di lingkungan kita jarang sekali mempertanyakan ini. Lebih sering nanya bagaimananya, makanya tadi nyontek gitu ya. Bagaimana sih? Pokoknya begitu aja kan. Itu apa sih gitu ya. Tapi kenapanya itu? Itu yang kedua. Siap. Kemudian yang ketiga, Prof. Terakhir. Ya mungkin nanti sebagian saja secukupnya. Yang terakhir terkait dengan data bahwa ilmu adab sebelum ilmu, Al-Quran iman sebelum Al-Quran gitu ya. Nah ini kaitannya dengan ini pun sama pertanyaan dengan yang pertama tadi. Al-Irsyad sendiri apakah ada arahan ke depan gitu ya untuk merekonstruksi kembali gitu ya terkait dengan urutan ini? Karena saya lihat anak-anak SD sudah cukup terlalu banyak diberikan beban kognitif gitu ya. Padahal harusnya mereka kan di situ dikuatkan dulu masalah terkait dengan adabnya, karakternya gitu ya, kemandiriannya. Baru nanti ke depan makin atas makin banyak kognitifnya, afektifnya mulai berkurang. Nah itu kira-kira dari Al-Irsyad sendiri seperti apa, Prof? Apakah ada gagasan nanti ke depan untuk merekonstruksi hal tersebut? Terima kasih, Prof. Mohon maaf. Terima kasih, Assalamualaikum Pak Galih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Galih. Pertanyaannya bagus banget tiga-tiganya. Tapi yang nomor 1 sama 3 saya gabung ya. Pertanyaan nomor 1 sama 3. Saya kira jawabannya bisa jadi satu. Kayak itu bahwa sebenarnya Al-Irsyad masih terus berdiskusi ya. Ada beberapa diskusi yang baik itu lewat pertemuan langsung maupun tidak langsung. Itu memang kita terus menggali dan kita semua sepakat bahwa pendidikan kejayaan Islam itu yang sampai hampir 1000 tahun loh ya. Kejayaan itu belum pernah diulangi peradaban manapun juga sampai saat ini. 1000 tahun menguasai lebih dari setengah jazirah di dunia gitu ya. Itu belum pernah lah ada kejayaan sebesar itu dan sehebat itu belum pernah. Dan itu berangkat dari Al-Quran. Jadi pemahaman tentang Al-Quran yang benar, bahasa segala macam itu menjadi. Dan salah satu runtuhnya Turki Utsmani salah satunya karena bahasa dan Quran. Bahasa Arab tidak lagi menjadi bahasa resmi misalnya. Itu meruntuhkan sekali. Sehingga perasaan mereka terhadap Al-Quran itu berbeda. Ketika orang yang menguasai bahasa Arab, itu ketika membaca Quran, perasaannya jauh berbeda dengan dia baca tafsir, terjemahan. Beda banget gitu ya. Al-Quran itu indah sekali dan dia akan membuat hati kita jadi indah juga, pikiran kita jadi indah juga. Nah ini kita terus berusaha merumuskan. Memang saya merasa memang belum ada yang rumusan yang betul-betul bagus, tapi kita selalu melihat. Nah, sementara memang terpaksa kita masih bersikap reaktif. Jadi sekarang ini ya ada perubahan ini kita lakukan ini, ada perubahan ini kita lakukan. Tapi tetap kok sebenarnya kita mengarah, kita semua sepakat ingin mencari ke sana. Apalagi ada Pak Ustadz ini yang dari saya mau jadi lupa namanya yang Virus misalnya. Ustadz Virus itu sangat paham betul. Saya sangat respect sama beliau. Itu bagus sekali dia untuk mengungkapkan dasar-dasar itu ya. Tapi ada beberapa yang lain. Semua paham kok. Tinggal mengkristalkannya ini yang kita masih berjalan ya. Nomor 2, mungkin 1 ketiga udah jawab belum bahwa kejayaan Islam memang kita arahnya ke sana. Sejarah itu dibingkai dalam rangka ke sana. Bukan dalam rangka menghafal tahun ya. Bukan, tapi
Tetapi aspek pemahaman sejarah itu yang menjadi penting. Nah, mengenai AKM ya. AKM itu kan memang kita lebih banyak asesmen kompetisi minimum ini lebih banyak pada kognitif literasi, numerasi terutama ya. Karena memang gini, kemampuan membaca atau literasi, baik bacaan yang sifatnya alfabetik maupun yang sifatnya juga numerasi itu juga ini hal yang sangat penting. Saya ingin memberikan motivasi kebetulan kesempatan kali ini. Alhamdulillah teringat surat 2 ayat 31 dan 32. Episode Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat 230-nya. Ini ja'ilun fil ardi khalifah misalnya. Itu Allah mengatakan aku lebih tahu daripada kalian. Lalu rahasianya dibuka di 23132. Ya kan? Hum bi asma'ihim. Gitu kan? Sebutkan nama-nama mereka gitu ya. Nama-nama benda-benda itu semua. Malaikat mengatakan kami tidak tahu kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Lalu Nabi Adam disuruh mengungkapkan semua. Apa kelebihan manusia? Kelebihan manusia adalah literasi. Ya, kelebihan manusia adalah dia mampu membaca, dia mampu mengklasifikasikannya, lalu dia mampu melihat sifat-sifat perbedaannya, lalu menganalisis itu semua berdasarkan perbedaannya. Kita begitu ngelihat ada sebuah benda, coba saya cek, saya tes sebentar sama-sama ya. Kita coba sama-sama, nggak usah dijawab, tapi di dalam hati aja gitu ya. Begitu saya mengatakan ada sebuah benda di hadapan saya, yang ada tempat bersandarnya, ada kakinya 4, ada bidang datarnya yang cukup untuk tubuh kita, maka otak kita langsung mengatakan apa benda itu. Kalau Pak Galih kira-kira apa? Ya, hampir 100% semua kita mengatakan kursi. Iya kan? Itu kemampuan literasi yang luar biasa sebenarnya, kemampuan nomenklatur, itu dari mana? Dari membaca. Membaca kan tidak hanya sebuah bentuk lalu kita mendefinisikannya KURSI jadi kursi. Nah, bayangkan kemampuan membaca ini apabila kita mampu membaca dengan banyak, membaca dengan cepat, memahami dengan benar, otak kita kayaknya seperti apa gitu ya. Ya, jadi harusnya AKM itu merangsang untuk itu gitu ya. Harusnya. Jadi mengapanya itu memang selama ini kurang banyak didorong untuk memahami itu, memang karena saya juga nggak ngerti ya. Perubahan mendasar sebenarnya kampus merdeka, belajar merdeka itu kan revolusioner sekali gitu ya. Tapi kok cara menyampaikannya, cara mendelivernya dengan cara seolah-olah ini perubahan kurikulum belaka gitu. Enggak loh, itu perubahan dahsyat loh itu. Apalagi di tengah pandemi. Wah, ini saya khawatir tidak akan sukses kalau bukan cuma nggak akan sukses, akan berbahaya sekali kalau tidak didasari dengan mengapanya itu. Betul Pak Galih, betul banget. Jadi khawatir betul, tapi ya gimana, kekhawatiran saya juga, saya tidak punya tangan yang cukup kuat untuk melakukan perubahan itu ya. Tapi teman-teman sih diskusi ini sebenarnya bagus kalau semuanya paham dan kalau memang didasari dengan sesuatu yang bagus gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu gitu. Sempat di awal kita saling curiga bahkan gitu ya. Kalau saya bilang udahlah kita ambil saja blessing in disguise. Kita orang mukmin kan harus ngambil apapun kondisinya, kita lakukan yang terbaik buat kita dan pasti jadi yang terbaik buat kita, pasti gitu ya. Itu janji Allah kok, nggak pernah dusta gitu ya. Kita lakukan, kita kembalikan aja. Kita jangan melakukannya dengan terpaksa, tapi kita lakukan dengan apa nih? Selah yang bagus buat kita apa gitu ya. Ambil itu gitu. Mohon maaf jawabannya sangat filosofis barangkali ya, tapi mudah-mudahan membuka ini ya manfaat buat kita semua. Oke, baik, terima kasih Prof. Ini ya, mohon maaf waktunya sudah mepet, ya, tapi ada satu pertanyaan lagi nampaknya sangat bagus, Prof. Gimana? Boleh. Bagaimana interdisiplin mempengaruhi secara signifikan terhadap kualitas hidup, Prof? Oh, pengaruh sekali. Pernah nggak dengar ucapan seperti ini? Ketika kita menghadapi, jangan kapan dari sejarah dulu deh ya, betapa banyak orang dahulu ahli sihir dihukum mati misalnya,
Karena dia anggap dia sihir, karena dia anggap dia menggunakan setan segala macam. Padahal dia menggunakan ilmu kimia, matematik, fisika gitu ya. Kita bisa diskusi panjang ya. Tapi sekarang coba kita balikin dulu ke kehidupan kita sekali-kali. Betapa banyak jembatan yang kita bangun. Ya. Itu kan sebenarnya dasar-dasarnya sangat sederhana loh. Dasar-dasarnya sederhana, yaitu ada beban yang mampu ditopang. Ya nggak? Coba ajarkan itu dengan cara sederhana sekali di hari-hari kita. Misalnya gini, coba kamu taruh ini di bikin jembatan kertas gitu ya, atau bikin satu jembatan, ada satu kertas kardus gitu ya, kertas karton, lalu ditopang gitu, kasih beban yang sederhana, dia masih kuat tahan, sehingga terus ketika itu kan oh ada beban yang nggak mampu ditahan. Kenapa itu? Karena dia tidak mampu lagi menahan gaya. Itu kan belajar fisika. Tapi di saat sama kita bisa bilang loh, misalnya ya, itu dalam hidup juga gitu loh. Beban tuh jangan banyak-banyak, dibagi gitu ya. Berbagi beban itu. Ada batasan kita masing-masing. Itu kan bisa ya. Hal-hal seperti itu kan bisa. Itu pengaruh sekali loh sama hidup kalau kita bisa ngajarin kayak gitu. Dan itu nggak butuh waktu panjang kok. Itu butuh waktu menit atau detik saja bahkan begitu ya. Tapi kalau itu kena dengan ungkapan yang coba ya bukan begini, diapalin ya, jembatan, kata Pak Misri jembatan, lalu beban, nggak usah begitu, diresapi aja gitu ya. Itu kan jadi agak rumit yang ngajarinnya ya. Tapi kan kita Bapak Ibu sekarang bisa ngajarin juga, lihat pohon, lihat buah gitu. Bapak Ibu kalau hafal Quran, insya Allah lihat apapun juga semuanya ada pelajaran di hadapan kita gitu ya. Apalagi ditambah dengan ilmu misalnya. Saya bilang sama mahasiswa saya, Tuhan itu kan jamin. Ini lagi pelajaran kimia loh ya, lagi pelajaran teknik kimia. Tuhan itu jamin loh makanan pada kita. Coba kamu lihat sekeliling kamu ada makanan nggak? Mereka bilang nggak ada Pak, nggak ada makanan. Saya bilang siapa bilang? Meja kamu emang nggak bisa dimakan? Meja itu isinya kayu. Kayu itu isinya lignin dan selulosa. Lignin bisa jadi vanilin kalau diurai dengan reaksi tertentu. Selulosa kalau kita hidrolisis, dia bisa menjadi glukosa. Glukosa itu adalah gula. Gula kalau kita ubah lagi dia bisa jadi protein, dia bisa jadi asam cuka, dia bisa jadi karbohidrat yang lain gitu ya. Kita bisa atur gitu ya. Dia bisa jadi macam-macam, bisa jadi lemak, trigliserida segala macam. Siapa bilang nggak ada makanan di hadapan kita? Kamu aja yang tidak memandang itu semua dengan baik. Berarti kamu nggak percaya Tuhan itu mengatakan demikian. Itu saya bongkar kalau di kelas begitu. Jadi tergantung dari ilmunya kita juga sih ya. Tapi kan kalau intinya kalau kita interaksi kita dengan Quran, dengan apa itu jalan di hadapan kita semua ayat udah. Kayak saya bikin channel tuh. Channel YouTube saya ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah di alam, A4 namanya. Baru mulai sih. Jadi semua itu bisa kita jadikan, itu besar sekali pengaruhnya terhadap kita. Kita ngajarin matematik belanja itu juga enak banget, itu paling enak gitu ya. Sumber dayanya berapa nih gitu kan. Itu ngajarin ekonomi, ngajarin matematik, ngajarin sosial, ngajarin politik juga gitu kan, macam-macam itu. Kira-kira begitu ya. Seru sebenarnya kalau kita bisa mengintegrasikan semua disiplin tuh. Seru banget gitu. Oke, baik Prof. Nah, ya, saya ini juga harus sudah dari jam 2 nanti ngajar, mau siap-siap. 4 menit. Oke, baik. Tapi sebelum ditutup Prof, silakan barangkali akan disampaikan closing statement dari Antum, Ustaz. Ya, sebenarnya sekalian saya coba share tadi. Sebenarnya saya siapkan satu video tapi nggak sempat mutarnya. Ada Anis videonya, nanti silahkan dilihat. Di YouTube juga bisa, tapi saya coba carikan pendidikan itu kalau menurut beliau, dan saya sepakat betul, karakter, kompetensi, literasi. Kami juga mengenalnya di kampus itu kan ada knowledge, skill, and attitude. Kita tidak hanya literasi untuk knowledge-nya saja, tapi juga kompetensi membangun keahlian dia, skill dia, dan karakter, attitude, karakter dia dalam moral, dalam bekerja, kinerjanya sebagai. Ini di video ini menarik sekali nih, Anis mengungkapkannya dengan dengan di luar kepala semuanya. Memang itulah yang dia pikirkan gitu ya.
Ini menarik sekali gitu ya. Silakan dilihat. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kalau mengajar atau mendidik tidak lepas dari 3 hal ini. Menyampaikan ilmunya, memperluas wawasannya, meningkatkan keahliannya, dan juga membentuk karakternya sehingga dia tidak mudah hancur di masa depan gitu ya. Mudah-mudahan itu saja. Billahi taufik wal hidayah. Allahu a'lam, saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan khilaf. Segala sesuatu yang benar datang dari Allah dan jangan termasuk orang yang ragu-ragu. Semoga bermanfaat. Saya mohon dibukakan pintu maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair Ustaz. Mudah-mudahan jadi amal jariah antum. Amin. Dan asadar rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan ilmu dan pengalaman jalan-jalan ke luar negeri luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan memotivasi kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita dalam rangka mengemban amanah di dunia pendidikan ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan mari kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.